Baiklah, saya akan membahas materi mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga sosial. Pada poin pertama yaitu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Tumbuhnya lembaga kemasyarakatan dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama itu secara tidak terencana. Maksudnya di sini itu lembaga itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu secara terencana. Maksudnya di sini itu adalah lembaga itu muncul melalui satu proses perencanaannya yang matang. Dan yang kedua itu yaitu ciri-ciri lembaga kemasyarakatan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi yang memiliki pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua yaitu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu, maksudnya sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru yang akan menjadi bagian lembaga 45 masyarakat setelah melewati waktu yang relatif lama. Ketiga yaitu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan. Dan yang keempat yaitu lembaga kemasyarakatan biasanya mempunyai lambang-lambang yang merupakan ciri khas lembaga masyarakat, misalnya lambang partai, lambang lembaga hukum. Dan yang kelima itu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Selanjutnya 3. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan. 4. Lembaga kemasyarakatan biasanya mempunyai lambang-lambang yang merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan, misalnya lambang partai, lambang lembaga hukum. Dan kelima, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Bagian ketiga, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Nah, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklarifikasi dari berbagai sudut. Yang pertama, perkembangan lembaga kemasyarakatan dilihat dari perkembangannya. Nah, lembaga kemasyarakatan dibedakan menjadi descriptive institution dan enacted institution. Nah, lembaga-lembaga paling primer, lembaga ini merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya itu adalah hak milik, perkawinan, agama. Sementara enacted institution merupakan lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, misalnya itu lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua itu sistem nilai yang diterima masyarakat berdasarkan orientasi nilainya. Nah, lembaga kemasyarakatan diklarifikasi atas basic institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu penerimaan masyarakat. Dari sudut penerimaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dapat dibedakan antara approved atau social institution dengan unsentient institution. Approved atau social sentient institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Sebaliknya adalah unsentient institution yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Selanjutnya ada 4 faktor penyebaran. Berdasarkan faktor penyebaran, lembaga kemasyarakatan dibedakan antara general institution dengan restricted institution. Misalnya, agama merupakan suatu general institution karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia, sedangkan agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya merupakan restricted institution oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. Yang kelima ada fungsi lembaga kemasyarakatan. Dilihat dari fungsinya, lembaga kemasyarakatan dibedakan antara operative institution dan regulative institution.
Operative institution adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Regulative institution berfungsi mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Misalnya, lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Yang keempat, ada cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Telah lama para ahli berusaha untuk meneliti dengan cara atau metode-metode yang menurut anggapannya paling efisien. Apabila cara atau metode-metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai 3 golongan pendekatan atau approach terhadap masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis secara historis. Analisis secara historis bertujuan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis komparatif bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam pelbagai masyarakat berlainan ataupun pelbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga ada analisis fungsional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya yang kelima, conformity dan deviation. Masalah-masalah yang muncul dalam kontrol sosial adalah masalah conformity dan deviation. Conformity adalah penyesuaian daripada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Deviation adalah penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kontrol sosial digunakan sebagai penguasaan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hal itu ada benarnya. Akan tetapi secara lebih luas mencakup segala hal proses yang bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi keadaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat, atau untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian. Menurut Peter R. Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggota yang membanggakan. Sementara itu, Rorschach menghasilkan kontrol sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajak individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal.
mengendalikan sosial, kontrol sebagai suatu konsep dalam sosiologi baru digunakan dapat tahun 1894 oleh Smail dan Vincent Sunarto 1998 65 sampai 68. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggota yang membangkang dan juga mencakup proses yang dapat kita kasihkan sebagai proses, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dilakukan oleh masyarakat, selalu disertakan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah baik dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.